Halo para pecinta sepak bola, balik lagi di channel YouTube Gema Supporter. Jangan lupa ya, buat yang belum, klik tombol subscribe dulu biar nggak ketinggalan pembahasan seru kayak gini. Oke, hari ini kita bakal ngebahas pertandingan yang cukup heboh kemarin ya. FC Cincinnati lawan Inter Miami 16 Juli 2025. Hasilnya lumayan telak loh, 3-0 buat Cincy di TPL Stadium. Nah, kita mau coba bongkar nih, apa sih kunci kemenangan Cincy? Terus, gimana caranya mereka bisa bikin Messi nggak berkutik? Sama dampaknya ke klasemen Konferensi Timur gimana? Oke deh, langsung aja kita bedah ya. Pertandingan ini kan ditunggu-tunggu banget. Tim peringkat 2, Cincy, lawan Miami yang lagi, on fire banget kan. 5 kali menang berturut-turut. Suasana stadionnya juga gila sih, sold out, 25 ribuan lebih penonton. Itu pasti jadi keuntungan gede buat tuan rumah. Iya, bener banget. Atmosfer kayak gitu pasti nambah semangat pemain Cincy. Nah, yang menarik nih, kalau kita lihat dari sisi taktis ya, Cincy itu kayaknya sengaja biarin Miami pegang bola lebih banyak. Kan datanya Miami 54,1%, Cincy 45,9%. Tapi coba lihat efektivitasnya. Cincy punya 7 shots on goal dari total 11 percobaan. Sementara Miami cuma 2 shots on goal dari 10 percobaan. Jauh banget kan bedanya? Wah, iya juga ya. Jadi penguasaan bola nggak menjamin dong. Nah, itu dia. Ini nunjukin banget kalau serangan balik Cincy itu klinis, tajam banget. Dan pertahanan mereka juga, solid. Bukan cuma numpuk pemain di belakang, tapi mereka tahu kapan harus rebut bola dan langsung serang balik cepat. Dan strategi itu langsung kelihatan hasilnya ya di awal-awal. Gol cepat dari Gerardo Valenzuela di menit 16. Itu gol kelimanya musim ini kan? Betul. Gol itu kayaknya langsung ngubah ritme permainan deh. Miami jadi kayak dipaksa buat lebih nyerang dari rencana awal mungkin. Terus babak kedua giliran Evander yang nggak bisa dihentikan ya. 2 gol dia menit 50 sama 70. Nah, yang gol kedua itu, yang menit 70, itu spesial loh. Oh ya, kenapa tuh? Itu bikin rekor klub baru. Evander jadi pemain Cincy pertama yang bisa cetak gol di 5 pertandingan beruntun. Gila sih. Wow, keren banget. Ini nunjukin kalau Cincy nggak cuma ngandelin satu orang ya buat bikin gol, banyak sumbernya. Iya, ancaman mereka merata. Tapi jangan lupa juga ada momen krusial buat Miami. Apa tuh? Cedera kiper utama mereka, si Oscar Ustari, di menit 25. Itu pukulan telak banget sih menurut saya. Oh iya bener juga. Ganti kiper di tengah pertandingan, apalagi sekelas Ustari. Pasti ngaruh ke organisasi pertahanan, komunikasi di belakang, sama ya mental tim juga. Apalagi kiper penggantinya, Rocco Rios Novo, kan masuk dalam kondisi dingin gitu ya, butuh waktu buat panas. Bisa jadi itu salah satu faktor pertahanan Miami jadi goyah ya setelahnya. Nah sekarang kita ke topik utama nih, yang paling banyak dibahas orang. Lionel Messi. Iya, ini dia nih. Gimana enggak? Dia datang ke pertandingan ini kan dengan rekor gila. 5 pertandingan MLS sebelumnya selalu bikin brace, 2 gol. Selalu 2 gol, itu nggak masuk akal sih. Tapi di laga ini, zong. Nggak ada gol, nggak ada assist, putus deh itu rentetan rekornya. Sumber kita nyebutin sih dia ada beberapa peluang ya. Kayak di akhir babak pertama itu, menit 45 plus 6, terus menit 73 sama 79 juga. Tapi ya itu, dimentahkan semua sama back Cincinnati atau kipernya Roman Celentano. Nah, ini nunjukin betapa disiplinnya pertahanan Cincy. Menurut saya sih, ini bukan cuma soal satu pemain jaga Messi terus-terusan ya. Jadi gimana dong strateginya? Kayaknya lebih ke kombinasi. Penjagaan ketat pasti ada, tapi juga mereka pinter banget mutus aliran bola ke Messi. Terutama di sepertiga akhir lapangan. Gelandang-gelandang Cincy itu rapet banget nutup ruang antar lini. Jadi Messi sering kepaksa turun jemput bola jauh dari gawang. Oh, jadi ruang geraknya dibatesin banget ya? Iya. Ditambah lagi performa Celentano di bawah Mistar juga lagi bagus. Jadi klop banget. Soal data jarak tempuh Messi yang katanya paling rendah di babak kedua itu. Iya, kenapa tuh? Itu bisa jadi ya karena ruang geraknya emang udah ditutup rapat. Jadi bukan karena dia malas lari atau gimana, tapi emang susah banget cari celah. Masuk akal, masuk akal. Terus kalau kita lihat gambaran besarnya nih ya, kemenangan ini penting banget buat Cincy. Mereka kayak ngasih sinyal kuat, kami ini penantang serius buat gelar MLS. Punya pertahanan solid, ini kan clean sheet ke-7 mereka. Terus lini serang juga efisien, itu resep tim juara biasanya. Bener. Terus buat Miami gimana? Nah, buat Miami, ini kayak lampu kuning, atau mungkin udah merah malah.
Alarm lah. Alarm, maksudnya? Ketergantungan mereka sama Messi itu kelihatan banget di laga ini. Pas Messi dimatikan, serangan mereka langsung tumpul, buntu. Ini kan pertama kalinya mereka gagal cetak gol sejak pertengahan Mei loh. Dan mereka juga gagal naik ke posisi 4 besar gara-gara kalah ini. Wah, iya ya. Jadi PR besar buat Miami nih. Pertanyaan besarnya, gimana caranya Miami bisa bikin serangan kalau Messi lagi dikunci lawan? Mereka harus punya rencana B, C, dan seterusnya. Nggak bisa cuma ngandelin sihir Messi terus. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya dari pembahasan kita, intinya kemenangan Cincy ini buah dari taktik yang pas, pertahanan kolektif yang disiplin banget buat ngeredam Messi, plus serangan balik yang mematikan. Tepat. Sementara Miami, ya dapat pelajaran penting lah ya, harus ada variasi serangan, nggak bisa Messi sentris terus. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kalian pikirin. Kira-kira kekalahan telak kayak gini bakal bikin Inter Miami berubah nggak secara taktik buat sisa musim? Atau mereka bakal tetap aja gitu ngandalin momen-momen ajaib dari Messi? Menarik buat ditunggu sih. Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Gimana nih menurut kalian para penonton Gemas supporter? Setuju nggak sama analisis kita barusan? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita pengen tahu juga pandangan kalian. Dan jangan lupa, sekali lagi, dukung terus channel Gemas Supporter dengan cara klik subscribe, biar kita makin semangat bikin konten kayak gini. Kalau kalian suka pembahasan ini, jangan ragu, klik like, dan share juga video ini ke teman-teman sesama penggila bola lainnya. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Dadah!